Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di channel Sobat Harles. Tetap semangat belajar. Semoga channel ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Namun sebelum kita mulai, jangan lupa klik subscribe dan tombol lonceng agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi update terbaru dari channel Sobat Harles. Oke, pada pertemuan 4 ini kita akan membahas terlebih dahulu sistem formasi manufaktur, kemudian dilanjutkan lagi dengan sistem formasi pemasaran. Sistem formasi manufaktur merupakan sistem yang digunakan untuk mendukung fungsi produksi, mencakup seluruh kegiatan mulai dari perencanaan dan pengendalian proses hingga memproduksi barang atau jasa. Model sistem formasi manufaktur. Pada pemodelan ini terbagi menjadi 3 area, yaitu input subsystem, database, dan output subsystem. Subsistem informasi akuntansi berperan sebagai pusat pengumpul data mencakup arus material, data laporan pekerjaan, dan data kehadiran. Subsistem informasi akuntansi memperoleh informasi sumber daya internal mengenai teknis industri engineering yang mempelajari sistem fisik, konsep, dan menetapkan standar produksi. Subsistem informasi akuntansi memperoleh informasi sumber daya eksternal dalam hal hubungan dengan lingkungan sekitar, seperti pemasok material, arus mesin, serikat pekerja dalam arus sistem formal dan informal, informasi personal, MOU dengan serikat pekerja. Ketiga subsistem ini bersinergi meneruskan informasi yang tersimpan ke dalam database. Subsistem produksi ini membangun fasilitas produksi dan menjalankan proses penjadwalan produksi, menyelesaikan apa yang diharapkan secara aktual. Subsistem persediaan menjalankan fungsinya memberikan informasi tingkat persediaan, jumlah pesanan ekonomis, dan jumlah produksi. Subsistem kualitas menjalankan fungsinya dengan menentukan kualitas melalui manajemen mutu dan perawatan. Subsistem biaya menjalankan fungsinya dengan memberikan informasi berupa laporan periodik, mencakup standar-standar laporan keuangan. Selanjutnya diteruskan ke pemakai informasi manufaktur, yaitu stakeholder, director, middle level, dan low level management. ROP atau Reorder Point merupakan suatu sistem yang mendasarkan keputusan berdasarkan pada titik pemesanan kembali dengan menunggu hingga total jenis barang mencapai tingkat tertentu dan kemudian memicu pesanan kembali atau proses produksi. Tingkat barang sebagai pemicu titik pemesanan, sedangkan titik pemesanan kembali disebut titik atau sistem pemesanan kembali yang biasa kita sebut reorder point atau ROP. Beberapa istilah ROP yaitu stock out sama dengan kehabisan persediaan, lead time yaitu waktu yang dibutuhkan pemasukan untuk mengisi pesanan, kemudian safety stock, persediaan aman. Perusahaan biasanya melakukan pemesanan sebelum stok habis. Dengan demikian, ada kegiatan sambil menunggu pengiriman dari pemasok yang belum datang, atau menggunakan stok yang akan dikurangi selama jangka lead time. Jika kekosongan terjadi, perusahaan akan mengalami kerugian. Pengukuran yang teliti maka akan menjadi pencadangan jumlah inventarisasi ekstra atau safety stock. MRP atau Material Requirement Planning 1, yaitu sistem yang merencanakan kebutuhan berbagai bahan baku yang diperlukan dalam proses produksi. MRP 1 terdiri dari 3 blok. Yang pertama
yaitu blok input, kedua proses, dan yang terakhir output. Pada blok input memiliki komponen yaitu order sebagai bagian pemesanan bahan material. Kemudian forecast meramalkan penjadwalan masuknya material produksi ke MRP. Bill of material adalah produk akhir yang terdiri dari daftar item, bahan, atau material yang dibutuhkan untuk merakit, mencampur, atau memproduksi produk akhir masuk ke dalam proses MRP. Inventory memberikan informasi tingkat persediaan, jumlah pesanan ekonomis, dan jumlah produksi. Blok proses MRP1 ini merencanakan berbagai kebutuhan material yang diperlukan dalam proses produksi. Blok output yaitu terdiri dari purchase order atau PO adalah dokumen yang dibuat oleh pembeli untuk menunjukkan barang yang diinginkan atau barang yang mereka beli dari pihak penjual. Material plan berperan merencanakan kebutuhan bahan baku terhadap tahap selanjutnya. Work order di sini maksudnya adalah perintah kerja. Maksudnya dalam pengertian umum, work order ini merupakan dokumen tertulis tentang perintah suatu pekerjaan dalam lingkup internal atau eksternal perusahaan kepada pelaksana yang ditugaskan. Work order juga bisa digunakan untuk melaporkan pekerjaan yang sudah atau yang belum diselesaikan. Selanjutnya, report sebagai laporan perkembangan dari aktivitas MRP. MRP 2 atau Material Resource Planning. Suatu sistem yang memadukan dengan penjadwalan produksi dan operasional. Sistem ini hanya memperkerjakan mesin secara efektif. MRP 2 menyediakan koordinasi antara pemasaran dan produksi. Pemasaran, keuangan, dan produksi menyepakati total rencana yang bisa diterapkan dan dinyatakan dalam rencana produksi. Pemasaran dan produksi harus bekerja sama secara mingguan dan harian untuk menyesuaikan rencana dengan perubahan yang terjadi. Manajer pemasaran dan manajer produksi dapat mengubah MPS untuk memenuhi kebutuhan dalam prediksi permintaan pasar. Just in time, suatu pendekatan yang menjaga arus bahan baku melalui pabrik agar selalu dalam keadaan minimum, dengan mengatur bahan baku tiba di bengkel kerja pada saat diperlukan atau tepat pada waktunya. Kita bisa melihat pada gambar sebelah kanan ini bagaimana customer melakukan proses order, kemudian diterima oleh inventory manager yang melihat persediaan barang atau kebutuhan dari pasar, kemudian dilakukan order ke supplier. Supplier mengirimkan komponen dan raw material untuk dimasukkan ke tahap production line. Setelah melewati tahap production line, barang siap jadi, kemudian proses pengiriman atau delivery of product. Selanjutnya, customer mendapatkan produk yang diinginkan. CIM atau Computer Integrated Manufacturing adalah istilah yang digunakan dalam sistem formasi manufaktur, yaitu suatu sistem yang menggabungkan berbagai teknik untuk menciptakan proses manufaktur yang lebih luas, cepat, dan menghasilkan produk yang berkualitas tinggi dan efisien. CIM umumnya menggabungkan teknologi robotika atau CAM control mesin, sebagaimana kita bisa melihat contoh pada gambar di samping. Memasuki penggunaan komputer sebagai bagian dari sistem produksi fisik. Yang pertama adalah CAD atau Computer Aided Design, sistem yang menggunakan komputer untuk merancang suatu produk manufaktur seperti mobil, kapal, pesawat terbang, dan sebagainya. Yang kedua adalah CIA atau Computer Aided Engineering, sistem yang dirancang untuk menganalisa karakteristik dari suatu desain dan dipakai untuk mensimulasikan kinerja produk
yang berbeda-beda untuk mengurangi pembuatan prototipe. Jadi ini membuat proses simulasi lebih baik. Selanjutnya CAM, Computer Aided Manufacturing, sistem berbasis komputer yang digunakan untuk mengontrol suatu proses produksi. Yang keempat adalah CAP, Computer Aided Process Planning, suatu sistem yang digunakan untuk merancang urutan proses memproduksi atau merakit suatu komponen pada industri mobil atau yang memproduksi barang-barang elektronik. Yang terakhir, untuk penggunaan komputer sebagai bagian fisik dari sistem produksi fisik, yaitu robotik, menggunakan teknologi robot dengan melibatkan pengguna robot industrial, alat yang secara otomatis melaksanakan tugas dan fungsi tertentu dalam proses manufacturing. Selanjutnya kita memasuki bagian sistem informasi pemasaran. Marketing atau pemasaran adalah kegiatan perorangan atau organisasi yang memudahkan dan mempercepat hubungan pertukaran dalam lingkungan yang sifatnya dinamis melalui penciptaan, pendistribusian, promosi, penentuan harga barang, jasa, dan gagasan. Sedangkan sistem informasi pemasaran merupakan sistem informasi yang menyediakan informasi untuk memecahkan masalah-masalah pemasaran di perusahaan. Bauran pemasaran produk 4P ini pada dasarnya berbicara tentang strategi pemasaran melalui komponen produk, strategi penetapan harga, tempat di mana produk didistribusikan, dan strategi promosi. Elemen-elemen bauran pemasaran produk dapat dijelaskan secara terperinci pada gambar berikut. Produk merupakan bagian utama dari suatu penawaran, tentunya produk itu sendiri. Elemen yang pertama ini adalah aspek terpenting dari bauran pemasaran. Produk adalah sesuatu yang memiliki nilai fungsional dan dapat digunakan oleh pelanggan untuk mencapai sesuatu. Seorang pemasar perlu mendefinisikan produknya dengan sangat hati-hati dan memikirkan nilainya, fitur, kualitas, USP, atau Unique Selling Proportion, dan pesaingnya. Promotion atau promosi dalam bauran pemasaran adalah strategi yang diterapkan oleh pemasar untuk membuat pelanggan sadar akan keberadaan produk ataupun mereknya. Promosi ini merupakan sebuah bentuk komunikasi perusahaan pemasaran kepada pelanggannya tentang produk yang akan diterapkan, sehingga produk atau layanan yang dimiliki diketahui oleh pelanggan dan juga mempengaruhi pelanggan untuk membelinya. Promosi ini dapat berbentuk iklan, informasi dari mulut ke mulut, katalog, pameran bisnis, sponsor acara, dan lain sebagainya. Place atau tempat. Yang dimaksud dengan place atau tempat dalam bauran pemasaran ini pada dasarnya adalah saluran distribusi yang mengacu pada lokasi di mana produk tersedia dan dapat dijual atau dibeli. Dengan kata lain, saluran distribusi adalah saluran di mana produk tersebut dapat mencapai pelanggannya. Pembeli dapat membeli produk baik dari pasar secara fisik ataupun secara virtual seperti saat ini. Di pasar fisik atau traditional trade, pembeli dan penjual secara fisik dapat bertemu dan berinteraksi satu sama lain. Sedangkan secara virtual, pembeli dan penjual bertemu melalui marketplace atau internet, e-commerce. Price atau harga adalah elemen terpenting kedua dalam bauran pemasaran. Harga adalah nilai yang akan didapatkan sebagai pengganti produk. Nilai yang dibayarkan oleh pelanggan sebagai imbalan atas kegunaan produk tersebut. Harga terutama ditentukan oleh biaya produk, juga seberapa banyak pelanggan ingin membayarnya, atau seberapa banyak konsumsi dari pelanggan. Jika kita memberi harga terlalu tinggi, tidak ada yang membeli. Namun apabila kita memberi harga yang terlalu rendah, perusahaan yang membuat produk tersebut akan mengalami kerugian. Jadi para pemasar harus menyusun strategi menetapkan harga yang tepat untuk membuat bauran pemasaran menjadi lebih sempurna. Informasi pemasaran dapat didapatkan dari produk yang dijual dan produk-produk kompetitor. Kemudian, cara, media, dan waktu promosi yang dilakukan. Selanjutnya, lokasi atau tempat menjual produk, dan yang terakhir adalah
harga produk, termasuk harga dari kompetitor, sebagai bahan pertimbangan dalam strategi pemasaran. Penelitian pemasaran. Penelitian ini khususnya untuk mengenai operasi pemasaran dengan tujuan mempelajari kebutuhan konsumen dan meningkatkan efisiensi pemasaran melalui online news, forum, blog, website, social network, tweet, classified, kemudian review site, dikumpulkan semua dalam satu tempat, yaitu proses collecting. Setelah collecting, dilanjutkan lagi processing untuk melakukan proses pembersihan atau cleaning, baru dilanjutkan ke tahap analisis, di mana hal ini melihat potensi yang ada dari data yang telah diterima, sehingga dari data tersebut akan dianalisis menghasilkan suatu terobosan baru yang digunakan untuk meningkatkan efisiensi pemasaran dan penjualan. Pengumpulan data dibagi menjadi dua, yaitu melalui data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang dikumpulkan dari dalam perusahaan dengan cara mengumpulkan data melalui survei, wawancara mendalam, pengamatan, dan pengujian terkendali. Sedangkan data sekunder adalah data yang dikumpulkan dari pihak lain dengan cara mencari dari surat kabar, majalah, buku, dan internet. Bagian dari sistem informasi pemasaran yang pertama adalah riset pemasaran atau marketing research. Ini berhubungan dengan pengumpulan, pencatatan, dan analisis semua data pelanggan serta calon pelanggannya yang akan menjadi target dari penjualan. Selanjutnya, informasi pemasaran atau marketing intelligence. Ini berhubungan dengan pengumpulan, pencatatan, dan analisis semua data perusahaan pesaing yang memiliki hubungan dengan penjualan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Kemudian, proses transaksi. Ini merupakan sistem informasi akuntansi yang berhubungan dengan penjualan dari produk tersebut. Yang terakhir adalah peramalan penjualan atau sales forecasting, berguna untuk melaksanakan peramalan penjualan melalui komponen produk, price, place, dan promotion. Oke, selesai sudah sesi belajar kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa klik subscribe dan tombol lonceng agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi update terbaru dari channel Sobat Heartless. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.